Selamat pagi Kakak Desi. Nah, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa Kak? 14 Februari 2021 ya. Ketemu dengan Kakak Desi dan Kakak Supina. Nah, gimana kabar adik-adik hari ini? Ya. Semuanya sehat? Sehat. Pasti sehat ya Kakak ya, Kak Supina sehat? Sehat Kakak, puji Tuhan Kak Desi. Puji Tuhan, kita harus selalu bersemangat. Harus semangat ya memang. Kita masih online ya, nggak bisa ketemuan ya. Iya. Kita harus tetap semangat. Kak, kayaknya adik-adik itu masih ngantuk-ngantuk deh Kak. Ya, kayaknya kita mesti olahraga nih Kakak. Harus Semangat. harus. Ayo kita panggil Tangan ke depan, berdiri. ya. Olahraga. Kita olahraga dulu. Mungkin kita kasih satu lagu Kak sambil olahraga ya. Ya, boleh ke depan. Ayo adik-adik semuanya berdiri, kita olahraga dulu ya biar nggak ngantuk. Semuanya siap? Tangannya semua ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Udah cukup kan? Udah nggak ngantuk kan? Semua masih semangat? Masih semangat ya Kakak. Nah Kak, gimana hari ini cerita firman Tuhan kita tentang apa Kak? Oh, tentang apa ya Kak firman Tuhan hari ini? Kalau nggak salah tentang mengasihi ya Kak ya. Mengasihi Walaupun kita berbeda-beda. berbeda-beda. Lihatin ya Kak Iya. Supina tuh ya rambutnya lurus. Kalau Kakak Desi rambutnya keriting. Kita berbeda tapi kita mengasihi ya, Ada Kak. juga yang gemuk kayak Kakak Desi dan tulus kayak aku. Tapi kita tetap mengasihi ya walaupun berbeda-beda ya Kak Supina ya. Tuhan Yesus juga mengasihi. Betul, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, jadi kita harus saling mengasihi walaupun kita beda-beda ya. Nah itu kayaknya cerita firman Tuhan kita hari ini ya. Tapi sebelumnya kita mau mulai dulu ibadahnya lagi ya. Kita nyanyi dulu ya Kak Oh, Supina. nyanyi dulu ya. Ngomong-ngomong Kak Supina, hari ini kita ganti loh. Hari ini bukan Kak Indra, hari ini Kariska. adalah Kariska boleh bunyi sedikit gitarnya. Nah, gitu ya. Kan seperti biasanya gantian hari ini Kak Kariska. Berarti kita mau nyanyi ya. Adik-adik masih berdiri. Ayo bangkit berdiri semuanya. Hari ini kita mau nyanyi apa Kak? Lagunya Hari yang pertama. ini bahagia. Hari ini Hari puasa bahagia. ini. Bukan Kak, hari ini puasa bahagia. Ah, betul dan itu. Siap Kak, musik. Supin yang berdoa ya. Ya, oke. Adik-adik semua, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Nah, kita.
Terima kasih Tuhan Yesus jika Engkau sudah mengumpulkan adik-adik walaupun kami berada di rumah masing-masing beribadah impas secara streaming. Tuhan Yesus berkati adik-adik dan berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu yang kudus. Anakmu sudah berdoa. Amin. Amin. Semuanya berdoa? Pasti Berdoa ya. berdoa. Kak, coba kita lihat dulu adik-adik mana senyumnya? Ada Kak, yang semuanya senyum. ganteng-ganteng ya. Iya. Udah semua udah mandi kan pasti kan? Nah, Kak, Sudah. kita mau bersukacita memuji Tuhan lagi sekali lagi ya Kak ya? Iya, Lagunya apa ya Kak? Oh kayaknya karena kita lagi ngomongin mengasihi, kita mau lagu kasih itu sabar. Siap ya semuanya ya? Masih berdiri adik-adik, jangan duduk dulu. Bersahaja ya, jadi dia tuh selalu baik hati ya. Kalau yang orang makasih itu seperti itu ya Kak ya. Itu Kakak. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang mungkin waktunya kita mau mendengarkan cerita ya Kak Supina ya. Ceritanya apa nih firman Tuhan Kak Dek? Yang tadi Kak mengasihi tentang kasih. walaupun kita berbeda-beda ya. Kayak Kak Desi sama Kak Supina beda-beda ya. Tapi kita semua saling mengasihi ya Kak Supina ya. Oke Kak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, berarti kita nyanyi dulu satu lagu Oh ya Kak. iya, nyanyi dulu. Yesus Yesus sayang padaku. Yesus sayang. Alkitabnya, alat tulisnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik sudah siap? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, semuanya sudah siap Alkitabnya? Ya, kalau sudah siap, kita pegang Alkitabnya. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik.
dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sudah ya? Oh, sudah. Sekarang kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya. Kita akan baca Alkitabnya. Kakak mau ingatin dulu ya adik-adik ya. Tema untuk firman Tuhan kita hari ini yaitu aku mengasihi sesamaku. Nah, firman Tuhan itu terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai dengan 17. Ya adik-adik, semuanya sudah siap? Kita akan baca bersama-sama ya. Siap? Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah yang di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa akan tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak mau kasih tahu dulu. Hari ini kita mendapatkan surat. Nah, dari siapa ya suratnya? Coba kita lihat ya. Wah, suratnya. Suratnya berasal dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Apa ya isi suratnya? Ya, kakak lihat dulu ya adik-adik. Ternyata adik-adik suratnya berisi tentang suatu perintah, yaitu apa? Kita harus mengasihi sesama kita, seperti tadi bacaan yang sudah kita baca di dalam Alkitab. Ya adik-adik ya. Waduh, berarti suratnya dari
Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mengasihi orang lain juga. Nah, bagaimana caranya mengasihi semua orang? Nah, adik-adik, sebelum kakak lanjut ceritanya, kita akan nonton dulu video berikut ini. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo, ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya adik-adik, dari video yang kita sudah tonton, kita tahu ternyata Tuhan menciptakan kita dengan sangat beragam dan berbeda-beda. Nah, adik-adik, di Indonesia terdiri dari berbagai budaya. Ada yang orang Batak, orang Sunda, orang Ambon, dan juga orang Dayak, adik-adik. Nah, juga berbeda agama. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan kita juga berbeda satu dengan yang lain. Seperti ada laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik, ada yang kulitnya berwarna hitam, ada yang berwarna putih, dan juga ada yang sawo matang. Adik-adik pasti tahu ya, punya teman nah, kulitnya hitam ya, ada yang kulitnya putih. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan kita semua itu berbeda, adik-adik. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, dan masih banyak lagi. Tuhan menciptakan kita dengan begitu banyak perbedaan. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan semua keragaman dan perbedaan itu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan, dan Tuhan sangat mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti Tuhan Yesus. Kita mengasihi semua orang tanpa melihat atau memilih-milih perbedaan di antara mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita semua mengasihi semua orang dengan cara tidak membeda-bedakan atau pilih-pilih. Saat kita berteman atau bermain, atau adik-adik mau berteman dengan siapa saja, walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda warna kulit,
dan tidak saling mengejek satu sama yang lain, karena kita melihat itu perbedaan itu ya adik-adik. Jadi kita nggak boleh saling mengejek atau melok-melok ya. Nah adik-adik, Tuhan mau tetap kita berteman dengan teman-teman ya mengalami kekurangan fisik. Adik-adik tahu ya adik-adik ya, mengalami kekurangan fisik itu seperti apa? Adik-adik yang disabilitas ya, atau bukan, malah kita menjauh dari mereka, kita mengejek-ngejek mereka. Nah Tuhan Yesus tidak mau seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mau kita harus sama-sama mau berteman dengan mereka tanpa melihat kekurangan fisik mereka. Nah adik-adik ya, kita harus mau berteman dengan siapa saja. Saat kita mengasihi semua orang, maka kasih yang ada di dalam diri kita akan menjadi lebih besar lagi. Ya adik-adik, jadi kita mengasihi semua orang, kasih yang ada di dalam diri kita akan menjadi besar sekali. Karena kita tidak hanya mengasihi dalam kelompok tertentu saja ya, dalam lingkaran tertentu saja ya, teman-teman bermain kita saja, tetapi kita mengasihi lebih besar lagi dengan semua orang tanpa melihat latar belakang dan perbedaan dari teman-teman kita. Jadi adik-adik semuanya siap ya melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu apa coba? Mengasihi sesama kita tanpa membeda-bedakan ya. Nah adik-adik harus ingat ya, jadi kita mau berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan atau latar belakang karena mereka berbeda dengan kita ya, karena Tuhan mau kita mengasihi semua orang ya, juga orang-orang yang kekurangan fisik ya. Nah adik-adik harus ingat itu ya, jadi kita harus mau berteman dengan siapa saja dan kita harus saling mengasihi. Nah adik-adik ya, kita lihat di dalam ayat hafalan ada loh adik-adik ya. Kita lihat di dalam Matius 22 ayat 39. Nah nanti adik-adik boleh buka ya, kita baca bersama-sama ya. Matius 22 ayat 39. Nah itu mengatakan seperti ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Ingat ya adik-adik ya, itu adalah ayat hafalan. Kita harus hafalkan dan kita harus ingat dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Oke adik-adik ya, ingat firman Tuhannya. Dan kakak akan mengakhiri firman Tuhan, tetap menjadi anak-anak yang selalu mengasihi dimanapun kita berada. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam aktivitas untuk semua kelas kecil dan kelas besar. Nah adik-adik, aktivitas hari ini, minggu ini, kita akan menulis kembali ayat hafalan yang tadi kakak sudah kasih tahu adik-adik, yaitu dari Matius 22 ayat 39. Nah adik-adik harus menuliskan di sebuah kertas atau karton atau bahan-bahan yang ada di rumah yang bisa dipakai ya adik-adik. Adik-adik dapat tuliskan, tulisan dapat dibuat dengan pensil atau krayon atau spidol berwarna sesuai dengan kreativitas adik-adik. Nah, jangan lupa dihiasi lalu dipajang di kamar adik-adik agar adik-adik dapat mengingat kembali bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Nah, ingat ya adik-adik untuk aktivitasnya dan hasilnya jangan lupa ya adik-adik nanti di-share juga ke grup kelas masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah dengar ya firman Tuhan kita hari ini Kak tentang mengasihi walaupun berbeda-beda. Nah, adik-adik kan teman-temannya banyak tuh yang beda-beda ya. Tapi mungkin sekarang karena adik-adik lagi di rumah, nah yang di rumah kan ada mama, ada papa, adik, kakak.
Opa. Nah, ada mbak ya, mungkin di rumah ya, yang mbaknya beda sama kita ya kak ya. Mbaknya mungkin bukan orang Kristen, tapi tetap Kita harus mengasihi. walaupun berbeda seperti kata firman Tuhan tadi ya kak ya. Nah, ingat itu ya adik-adik ya, jangan lupa semua orang harus kita kasihi. Gimana kak? Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dulu Kak. Oke, lagu apa, tentang Kak? KASIH. Oke, karena Kasih. kami ngomongin kasih, jadi kita mau nyanyi lagu kasih. Kasih. Ya. Musik. Musik. Adik-adik bantu berdiri Ayo, ya. Kan bantu. kita mau pakai gaya. Siap ya semuanya, masih ingat gayanya? Oke, musik. Nah, gitu ya, berarti kasihnya harus seperti kasihnya Yesus ya, Kak? Iya. Oke. Sekarang kita mungkin akan doa syafaat dulu ya, Kak? Oh, doa syafaat. Nanti oleh kakak-kakak yang lain. Silakan. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya siap ya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau membawa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini tetap kami ingat, dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa dan negara kami begitu banyak permasalahan yang ada. Ada bencana alam, ada tanah longsor, ada juga kecelakaan pesawat maupun kecelakaan mobil maupun kecelakaan yang lainnya. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami pasrahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang mau memimpin, melindungi bangsa dan negara kami, pulihkan dari setiap bencana yang terjadi saat ini, dan biarlah bangsa dan negara kami boleh aman, damai, dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan telah memberikan hamba-hamba Tuhan yang terbaik dalam melayani umat-Mu manapun berada. Teristimewa untuk Indonesia ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu memakai hamba-hamba Tuhan yang membawa kesejukan lewat firman yang mereka ajarkan ya Tuhan. Kami juga teringat untuk gereja kami, Gereja Maranatha. Tuhan memberkati, biarlah Gereja Maranatha senantiasa melayani, ada bersama-sama dan membawa sukacita bagi jemaat dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk rencana acara yang akan diadakan pada bulan April nanti, di mana kami akan merayakan Paskah, di mana kami akan merayakan dengan sukacita Tuhan. Namun kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati rencana-rencana acara Paskah kami ya Tuhan. Teristimewa panitia yang sudah terbentuk baik di gereja, dan juga teristimewa untuk PLKTA sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati agar setiap rencana-rencana yang sudah dipersiapkan untuk menyambut Paskah dapat dilaksanakan baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk di mana saat ini masih mewabahnya virus yang
menghambat akan aktivitas kami dalam kami bermain, bersekolah maupun keluar rumah untuk melakukan hal-hal seperti biasanya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan memulihkan semuanya ini. Tuhan akan menghindarkan dari bangsa dan negara kami ini virus yang masih mewabah Tuhan. Dan kami boleh bersyukur di mana saat ini sudah ada vaksin yang akan diberikan kepada semua orang, dan kami boleh berangsur-angsur pulih dari keadaan yang saat ini melanda akan semua di Indonesia bahkan dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang saat ini bersekolah walaupun di rumah saja, namun kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami dalam bersekolah, dan biarlah Tuhan selalu memberikan kami waktu yang terbaik, waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kami tetap bersekolah walaupun di rumah Tuhan selalu memberkati kami. Berkati juga akan orang tua yang sudah mendampingi kami, adik-adik di rumah untuk belajar, bermain, maupun beraktivitas. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik, berikan semangat, dan juga memberkati orang tua dalam setiap aktivitas dalam mereka mendidik, melindungi, membesarkan adik-adik dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami teringat untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati juga akan semua orang-orang yang selalu datang kepadamu ya Tuhan, dan biarlah kami selalu mengasihi, membawa sukacita dan sejahtera di tengah-tengah suasana yang saat ini melanda akan kami ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan melindungi menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya inilah Tuhan mau mendengarkan doa kami, dan Tuhan mau sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mulai persembahan, dan adik-adik jangan lupa titip ke mama atau ke papa untuk diantar ke gereja. Kalau tidak bisa ke gereja, ke transfer ke kemana Kak? Ke rekeningnya? rekening Ada di bawah sini. Gitu adik-adik ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan satu buah lagu ya. Lagunya apa Kak? Bersyukur kepada Tuhan. Sip, semuanya siap ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau doakan persembahan kita Kasih Tina. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Desi yang berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami ini boleh Kau berkati supaya bisa menjadi dan bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kami, juga untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Supin nggak kerasa nih
ibadah kita udah selesai lagi ya. Cepat sekali ya Kak ya. Betul, Kak. Masih kangen padahal ya sama adik-adik ya. Ceritanya tadi apa tuh Kak? Itu tadi yang mengasihi. Tentang perbedaan. Walaupun berbeda, jangan lupa ya adik-adik ya. Harus diingat firman Tuhan kita hari ini. Hari ini. Terus tadi kalau nggak salah Kak, ada ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalannya apa tuh Kak? Itu harus diingat ya sama adik-adik. Hafalin ya adik-adik ya. Terus kalau nggak salah ayat hafalannya dijadiin aktivitas Kak. Oh, aktivitas ya. Kecil dan kelas Harus besar. harus membuat aktivitas Kerjakan ya, ditulis ayat hafalannya supaya selalu ingat. Jadi digantung di kamar Kak. Terus jangan lupa di-share ya. Jadi kakak-kakak semua juga lihat ya ayat hafalannya. Sebelum ditutup berarti kita ada satu lagu lagi Kak. Oke, Kak. Lagu apa, Sebelum Kak? kita berpisah. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Oke adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini ya. Kasih kita ya. Kita mau berdoa penutup ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapak kami di dalam surga, terima kasih jikalau Engkau sudah memimpin kami di dalam ibadah impa pagi ini. Bapak, kami akan mengakhiri dan kami akan pulang. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menyertai adik-adik kami dimanapun adik-adik kami berada, dan juga kakak-kakak pelayan. Terima kasih Tuhan Yesus, Anakmu sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Nah.